Kita akan bahas surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 55. Mulai dari ayat 55. Surah nomor 39 ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan bacakan dan bisa dilihat di aplikasi Al-Quran di handphonenya. Sekali lagi surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 55. Nanti sampai ayat sekian saya akan jelaskan. Kita baca dulu ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran. Baca, ya, renungi makna-maknanya, fahami hukumnya, terapkan dalam kehidupan kalian. Dan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sunnah-sunnah beliau, ikuti, pelajari, praktekin sebaik-baiknya, kata Allah. Sebelum datang azab kepadamu, datang siksaan dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Tiba-tiba gempa, tiba-tiba longsor, tiba-tiba meninggal. Karena meninggal itu tidak selamanya harus masuk ke ruangan ICU dulu. Kita bisa perhatikan teman-teman sekalian, mana lebih banyak manusia yang lula-lalang di depan rumah sakit atau orang yang sedang dalam rumah sakit. Anggap di rumah sakit itu kita gabung semua pasien dan semua juga perawat-perawat dan dokternya. Kira-kira jumlah yang ada di rumah sakit dengan yang lula-lalang berapa banyak? Lebih banyak, yang mana lebih banyak? Kita akan temukan pasti orang yang lula-lalang dalam seharian. Berarti orang lebih banyak meninggal dalam kondisi sehat daripada sakit. Berapa banyak orang keluar sudah sehat. Bahkan seorang olahragawan, binaragawan. Saya berapa kali dapat cuplikan, beberapa binaragawan yang lagi angkat besi dengan bangganya, tiba-tiba ajal datang meninggal di tempat. Berapa banyak? Bruce Lee, ahli bela diri, meninggal. Sehebat apapun dia dengan jurusnya, meninggal. Semua juga orang akan meninggal dunia. Maka Allah ingatkan, sebelum datang itu, ikuti baik-baik, dengarkan, pelajari, praktekin. Lalu Allah mengatakan sebelum datang azab kepadamu, sehingga kamu tidak menyadarinya. Lalu Allah bilang di ayat 56-nya, di saat datang ajal itu dan datang azab kepada seseorang yang lupa kepada Allah, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Pada saat itu jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Apa itu sholat? Apa itu puasa? Apa sih itu hadir ceramah? Kenapa harus tutup aurat? Kenapa harus ribut dengan pendapatan riba? Kenapa harus begini dan begitu? Ini nanti orang semua akan menyesal nih. Beruntunglah orang yang engah, sadar, kemudian dia memberhentikan dan menyelamatkan dirinya. Ayat 57-nya. Allah mengatakan au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Dan jangan juga nanti pada saat ajal datang, kemudian ada azab datang misalnya menjemput nyawanya, baru dia mengatakan, ya, kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 58-nya, au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan juga ada yang mengatakan nanti. Ini nanti kalau terjadi. Jangan sampai nyesal. Dan supaya jangan ada yang mengatakan, maksudnya pada saat ajalnya datang, pada saat dia lihat siksa Allah, kalau kiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ayat 59-nya. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Katakan hai Muhammad, bukankah sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu? Para ustadz, para kiai sudah menyampaikan ceramah di mana-mana. Di masa kita sekarang di media semua sudah digunakan peringatan tentang kematian, tentang alam barzah, tentang hari kebangkitan, tentang surga dan neraka. Mana halal, mana haram, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kata Allah, sebenarnya telah datang kepadamu keterangan-keteranganku. Lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri. Dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Ayat 60-nya. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti kamu pasti akan menyaksikan wajah orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, para pelaku dosa yang tidak taubat, muka mereka menjadi hitam.
Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ayat 61-nya, ini terakhir yang kita baca di ayat atau surah Zumar, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya patuh dan tunduk, menikmati yang halal, mengerjakan diperintahkan wajib atau sunnah dan meninggalkan yang haram dan makruh. Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangan diberikan kepada mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab dalam kurung neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ini ayat-ayat Al-Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu. Jangan sampai kalian berkata begini. Jangan sampai kalian mengatakan begini. Allah sudah kasih perumpamaan nanti yang akan diucapkan orang-orang yang menyesal pada saat ajalnya datang. Perhatikan teman-teman sekalian perkataan Imam Qatadah rahimahullah. Setelah membaca ayat-ayat penyesalan, sebenarnya ayatnya banyak ya. Ratusan ayat, ini cuma sebagian kita bacakan. Hampir semua mirip penyesalan-penyesalan yang ada di dalamnya. Imam Qatadah mengatakan, demi Allah, mereka tidak berharap kembali ke dunia untuk menemui keluarganya lagi. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah membaca ayat-ayat ini, beliau mengatakan semua nanti itu orang-orang yang menyesal pada saat mati, maka mereka bukan berharap kembali ke dunia lagi kalau dikasih kesempatan untuk kumpul sama istri, sama suami, sama anak, kemudian makan makanan favorit, meeting miliaran rupiah, apalah, berolahraga atau yang lainnya yang pernah perniknya. Tapi mereka akan sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti teman-teman sekalian ini kita tidak bisa berbuat dan menikmati dunia kita yang sifatnya mubah. Seperti mandi, makan, olahraga. Tadi saya sudah sempat singgung, kita boleh lakukan. Bahkan orang-orang saleh boleh menikmati apa saja yang selama itu Allah halalkan. Dan di dunia mereka bisa nikmati. Kita boleh makan dan minum yang halalan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyibah berkualitas. Dalam Islam boleh, saudaraku seiman. Kita masuk ke satu toko buah, kita temukan ada apel misalnya, kualitas super yang paling bagus, 300.000 per kilo misalnya. Dan kita mampu membelinya. Ada apel kualitas B dengan harga 200.000. Lalu kita beli yang 300.000. Bolehkah? Boleh. Orang beriman bahkan dianjurkan untuk itu. Dia boleh makan yang halal dan berkualitas selama dia mampu. Berarti orang beriman boleh makan enak. Boleh minum minuman yang enak selama halal. Boleh pakai baju yang baru. Boleh pakai baju yang bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melihat sahabat kumuh sekali. Penampilannya lusuh, kotor. Pertama Nabi tanya dia apa kau punya harta? Apa kau punya harta? Dia mengatakan ada ya Rasulullah. Saya punya domba, saya punya unta, saya punya rumah. Dia sebutkan hartanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa kau berantakan begini? Islam gak pernah suruh kita baju kotor. Gak pernah suruh kita pakai baju tua. Selama mampu silakan nikmati. Bahkan dalam Islam ada doa memakai baju baru. Doa untuk diri kita sendiri. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, berikan aku kebaikan baju ini dan kebaikan bahan-bahannya yang dibuat karenanya supaya aku berpenampilan tetap bagus, rapi. Itu minta doa. Dan aku minta jauhkan aku dari keburukan baju ini dan keburukan juga yang dia dibuat darinya atau untuknya. Maksudnya sombong, riak, sok dan segala macam. Itu tidak ada lagi. Dan juga bagi orang yang baru pakai baju baru kita disunnahkan mendoakan. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Pakailah baju baru. Ya, dikatakan gitu. Ilbis jadidan wa ish hamidan. Semoga hidupmu bahagia. Wa mut syahidan. Semoga pada saat kau mati, meninggal dalam keadaan mati syahid. Kita doakan saudara kita yang pakai baju baru. Berarti boleh dia nikmati dunia. Tidak ada larangan. Disunnahkan kata para ulama di hari raya menggunakan baju bagus. Disunnahkan memakai baju bagus. Terutama bagi laki-laki di hari Jumat. Ya. Disunnahkan untuk berpenampilan yang bagus. Nabi SAW berpenampilan yang rapi, wangi. Sampai para sahabat mengatakan kami kalau bertemu dengan Nabi SAW kami temukan bau wanginya. Ada sebagian mereka mengatakan kami salaman dengan Nabi SAW wanginya tertinggal sampai 3 hari. Dan saking wanginya Nabi SAW sampai keringat beliau pun itu berbau wangi. Sebagian sahabat menjadikannya sebagai parfum. Seperti yang dilakukan oleh sepupu beliau Ummu Hani radhiyallahu anha. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain masalah ini. Boleh kita mengejar jabatan tertinggi selama tidak melakukan yang haram. Boleh kita kejar titel terbaik di akademik, silakan. Semuanya boleh yang terbaik. Berarti orang beriman menikmati dunia bukan? Menikmati dunia. Di dunia mereka nikmati, di akhirat mereka dapat balasan yang baik. Lalu kenapa menjadi orang yang pembangkang dan durhaka? Apa manfaatnya? Tidak ada. Hanya dunia saja didapatkan,
Karena dia berumur dengan yang haram, di akhirat akan datang siksa yang buat mereka menyesal selamanya. Oleh itu teman-teman sekalian, coba kita lihat bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Pegangi resep ini baik-baik. Jangan pernah berpikir, oh saya kalau bertakwa, saya kalau patuh, kalau bahasa sederhana saya menjadi laki-laki soleh atau perempuan soleha, mungkin hidup saya akan susah. Ini dibantah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Surah nomor 16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, jujur, amanah, tanggung jawab, salat, puasa, tutup aurat, pendapatannya halal, beramal saleh dari laki dan perempuan, sementara dia adalah orang beriman, pasti kami akan bahagiakan hidupnya. Kami akan berikan dia kehidupan yang sempurna, yang baik, terpenuhi. Hayatan thayyibah. Thayyibah artinya berkualitas. Dan kami pasti akan balas nanti di akhirat. Dari amal-amal yang mereka kerjakan di dunia sudah mereka boleh nikmatin yang halal. Di akhirat kami akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin kita hanya sholat malam beberapa kali, tapi Allah SWT berikan balasan yang banyak. Pernah ada seorang sahabat, baru aja syahadat. Baru syahadat, ikut perang mati syahid. Lalu kata, belum sempat sholat. Lalu kata Nabi SAW, coba lihat orang ini. Dia berbuat ringan tapi pahalanya besar. Begitu dalam Islam. Pernah ada sahabat Nabi 2 orang, dua-duanya meninggal, bedanya cuma 1 pekan. Yang satu meninggal pekan ini mati syahid. Disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Pekan depannya sahabat dekatnya mati, umurnya hampir sama. Tapi dipanjangkan umur satu pekan saja. Lalu Nabi SAW solati jenazah yang kedua. Lalu beliau tanya para sahabat yang hadir, bagaimana menurut kalian kedudukannya orang yang sekarang kita solati dibandingkan dengan temannya yang pekan lalu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka berpikir orang yang meninggal pekan lalu mati syahid lebih baik. Mereka bilang, semoga saja jenazah ini bisa meraih derajat yang diraih oleh sahabatnya karena persahabatan mereka. Maksudnya semoga saja dia walaupun dibawa lebih rendah derajatnya akan dibawa ke derajat temannya yang mati syahid pekan lalu. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sungguh jenazah yang baru kalian solati ini lebih tinggi derajatnya daripada temannya yang mati syahid pekan lalu, jaraknya di surga antara langit dan bumi. Karena dia sempat sholat sepekan, sempat zikir sepekan. Jangan anggap remeh satu amal saleh. Itu mahal sekali. Dalam surah An-Nahl juga masih sama, ada di ayat 30, ayat 40 juga ya. Ayat 30 berbunyi, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dikatakan kepada orang-orang yang selalu bertakwa, sibuk dari detik ke detik amal saleh dan imannya dijaga, dikontrol semua makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semua yang Allah ridhoi. Maka mereka mengatakan qalu khaira. Semuanya baik, Tuhan kami turunkan semua baik, perintahnya baik, kami dihalalkan untuk makan dan minum, kami dibolehkan dan bahkan kami dijaga dari hal-hal yang dilarang dan yang tidak baik. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Maka Allah mengatakan bagi mereka yang telah bertakwa itu bertakwa pada Allah, patuh pada Allah, di dunia ini akan diberikan kebaikan-kebaikan. Wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan di akhirat mereka dibalas lebih baik lagi dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal dan nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. Dari 41-nya masih An-Nahl ayat 41, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Terjemahannya, sungguhnya orang-orang yang hijrah mengubah kondisinya dari buruk dan jauh dari agama Allah kepada orang yang bertakwa, orang yang patuh, menikmati keimanan dan amal solehnya. Ya, setelah mereka terdolimi, sebelumnya mereka digoda syaitan, disesatkan, maka pasti kami akan berikan mereka tempat tinggal. Ya, kami berikan kebahagiaan buat mereka di dunia dan ketahuilah balasan di akhirat buat mereka jauh lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3, Allah berfirman, surah Hud surah nomor 11 ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Artinya kata Allah melalui lisan Nabi Hud alaihissalam, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, segera mohon ampun atas kesalahan kalian dan taubat kepadanya, janji tidak akan mengulanginya. Pasti ia akan memberikan kalian kehidupan yang nyaman, terpenuhi kebutuhannya, ya.
dibahagiakan hatinya, ditentramkan jiwanya sampai ajal kalian sudah ditentukan, dan dia akan memberikan karunia yang sangat banyak. Jadi menjadi orang baik, orang soleh, orang solehah itu nikmat yang besar. Bahkan bagi anda yang tidak merasakan ini di dunia, berarti tidak akan merasakan surga yang abadi di akhirat sana. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki dan memperoleh surga yang kekal di akhirat sana. Muridnya Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Qayyim rahimahullah memaknakan perkataan Ibnu Taimiyah ini. Beliau mengatakan yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah dengan surga dunia adalah mencintai Allah, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, tentram ketika bermunajat kepadanya. Jadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan dibarengi rasa harap kepadanya. Senantiasa bertawakal atau menyerahkan urusan kepadanya, serta menyerahkan segala hasil daripada upaya kepadanya. Inilah surga dunia yang harusnya kalau kita sudah nikmati di dunia itu, maka kita juga akan nikmati di akhirat sana. Orang beriman subhanallah selalu tentram hatinya. Hartanya banyak, dia sibuk berbagi dengan orang lain karena ingin meraih surga dengan harta tersebut. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah kedatangan sekitar beberapa peti, semuanya dinar emas. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Kaya raya orangnya. Tapi malam itu datang keuntungan berlipat-lipat dibandingkan sebelumnya. Istrinya mengatakan, kenapa anda gelisah wahai Talha? Maka dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak pernah kedatangan harta sebanyak ini. Saya gelisah, jangan sampai saya meninggal malam ini, kemudian harta ini akan mengganggu saya nanti dihisap oleh Allah hari kiamat. Istrinya dengan sangat luar biasa karena dia soleh, dia mengatakan, kenapa anda pusing dengan itu? Ayo kita kemas harta ini malam ini, kita bagikan semuanya kepada orang miskin di jalan Allah. Sebagaimana Allah titipkan, kita bagikan lagi. Begitu kondisi orang beriman. Maka diceritakan malam itu suami istri begadang hanya membungkus dinar-dinar emas itu untuk dibagikan. Dan ditanyakan kepada pembantunya pada saat itu, berapa harta Talha yang dibagikan? Dia katakan sekitar 600.000 dinar. Ini kalau 100.000 dinar mungkin sekitar 10 eman. Ya, kalau rupiah sekarang. Ini berlipat-lipat ganda dihabisin pada malam itu. Orang beriman kalau punya harta, dia bukan tentram sampai dia membagikannya lagi di jalan Allah SWT. Jadi dia menikmati juga dan dia mengeluarkan. Kalau dia berbuat dosa, kalau dia diberikan ujian, maka dia tahu ada pahala sabarnya. Maka dia bersabar, dan kita tidak temukan ada orang yang setentram orang-orang beriman. Lihat teman-teman kita sekarang di Gaza, rumahnya hancur depan matanya. Saya kadang-kadang kalau cuplikan cuma bisa menangis. Rumah hancur depannya, anaknya mati, istrinya mati, ada yang suaminya meninggal. Lalu ditanya di mikrofon, diwawancarai, bagaimana perasaan anda sekarang? Alhamdulillah, saya bersyukur Allah masih kasih saya umur bisa beramal. Bagaimana keluarga anda sudah meninggal? Allah sudah memanggil mereka dan mereka dapat mati yang terbaik, mati syahid. Semoga saya juga diberikan. Dengan santainya mereka bicara begitu. Orang kalau beriman, hatinya selalu tentram walaupun ujian datang. Beda dengan orang-orang yang jauh dari iman ini. Jadi memang subhanallah iman itu luar biasa. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke beberapa poin yang saya harapkan untuk sekaligus kita tutup ceramah kita dengan ini. Poin-poin ini adalah yang saya harapkan bisa akan membuat kita selalu menjaga agar kita berada di rel amal soleh dan iman. Dan jangan sampai kita terperosok dalam pelanggaran. Saya juga perlu ingatkan, kalau kita sedang menyampaikan ceramah seperti ini teman-teman sekalian, kita sedang bicara sekarang ke depan. Kita bukan bicara sekarang ke belakang. Jangan sampai misalnya ada orang yang hadir lalu merasa saya sudah banyak sekali dosa dulu. Itu dulu, kita sedang tidak bahas itu. Kalau kita sedang bicara masalah harus jujur, mungkin ada yang hadir pernah bohong. Itu masa lalu anda, tinggal tobat selesai. Ceramah yang kita dengar sekarang, kita anggap itu peringatan yang datang malam ini dari Allah kepada kita untuk kita perbaiki ke depan. Islam selalu melihat masa depan seseorang. Waktu sahabat-sahabat Nabi masuk Islam, ada di antara mereka yang sangat benci Islam sebelumnya. Umar bin Khattab, kemudian Abu Sufyan, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, banyak mereka pembenci Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar yang dikenang kebaikan-kebaikannya. Orang tidak pernah membahas tentang masa lalu Umar, masa lalu Abu Sufyan, lalu dijadikan sebagai pegangan. Tapi orang lihat bagaimana setelah dia masuk Islam dan perjuangannya dalam beramal soleh. Maka seperti itu Islam datang mulia. Jadi nggak perlu khawatir dari majelis ilmu seperti ini, walaupun anda punya dosa sebelumnya, itu masa lalu anda. Sekarang Allah sedang berikan peringatan. Bagaimana kita sadari perbuatan tersebut.
Yang pertama teman-teman sekalian, perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena berdoa ini jauh lebih afdal di saat kita sedang ada nikmat dan kita minta nikmat itu bertahan, itu lebih afdal di sisi Allah dibandingkan musibah sedang datang lalu kita minta jalan keluarnya. Misal contoh kita lagi sehat, lalu kita mengatakan ya Allah pertahankan kesehatanku ini, berkahi misalnya. Itu jauh lebih baik dan lebih afdal, pahalanya lebih besar dibandingkan sudah sakit minta sembuh. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena doa dalam kondisi lapang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya teman-teman, mau nggak di saat kita lagi genting, lagi ada masalah, kita berdoa langsung Allah kabulkan? Mau nggak kira-kira? Coba lihat bagaimana hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenali ya Tuhanmu di saat kau sedang lapang, lagi sehat, lagi kuat, berdoa di saat itu. Maka dia akan kenali kamu di saat kamu sedang sulit. Jadi memang itu kuncinya. Maka tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam, waktu Allah perintahkan membangun Ka'bah, mereka nabi dua-duanya. Mereka sangat ikhlas. Mereka tulus, tidak pernah berharap kecuali pahala dari Allah SWT. Tapi setelah membangun Ka'bah, menjalankan perintah Allah, mereka masih membaca begini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terima nih dari kami. Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terima taubat kami. Kalau seandainya dalam pembangunan Ka'bah ini, dalam ibadah yang kau perintahkan ada yang salah, taubat dah. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya kau maha menerima taubat hamba-hambamu. Ya, dan maha pengasih tentunya. Jadi Nabi Ibrahim AS saja berdoa. Begitu juga dengan kita teman-teman. Di antara doa mulia dalam hadis Bukhari Muslim, selalu ucapan doa ini, Nabi SAW pernah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Nabi mengucapkan ini mencintai Mu'adz bin Jabal. Maksudnya karena aku cinta padamu karena Allah, jangan pernah kau tinggalkan selepas salat. Baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah tolong aku ini. Allahumma inni, tolonglah aku ini. Ala zikrika, selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu. Ini kita baca. Dan ulama mengatakan boleh dibaca di luar solat. Kita selalu mohon agar Allah SWT tolong kita. Sudah tahu belum teman-teman sekalian? Nabi SAW sering kali, hampir setiap hari mengucapkan doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang alihkan hati itu, bisa mengubahnya dari baik menjadi jahat. Allah SWT, maka alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, seringkali saya dengar doa ini Anda ucapkan. Apa yang Anda khawatirkan? Siapa Anda ini? Anda adalah Rasulullah. Maksudnya apalagi diragukan? Kenapa harus berdoa seperti ini? Apa jawab Nabi SAW? Wahai Aisyah, sesungguhnya hati seorang hamba berada di jari jemari sang pencipta Allah. Dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya, walaupun aku seorang nabi, bukan mustahil satu waktu kalau aku jauh dari Allah, Allah bisa mengeluarkan aku dari jalur keimanan kepadanya. Maka nabi pun berdoa kepada Allah SWT. Mohon agar diistiqomahkan, agar bisa selalu terisi hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita, supaya tidak ada penyesalan nanti pada hari kiamat. Ini doa. Doa yang lain, dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan, surah nomor 25 ayat 74. Ini orang yang sudah menikah atau belum menikah sama dianjurkan baca doa ini. Walaupun di sini sebenarnya secara terlihat kita seakan-akan berdoa khusus bagi orang yang sudah berumah tangga, karena menyebutkan tentang pasangan. Tetapi ulama mengatakan yang belum menikah pun, kalau dia sering baca ini, bukan mustahil pada saat menikah nanti Allah kasih pasangan yang baik. Surah Al-Furqan ayat 74. Perhatikan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai pencipta kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, karuniakanlah buat kami pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami yang selalu menyejukkan mata kami. Selalu baik, selalu santun, selalu ramah, selalu baik. Jadikan mereka semua pasangan dan keturunan kami qurrata ayun, penyejuk mata kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Di sini kita minta agar kita bersama dengan golongan orang-orang yang terbaik yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 15.
Ini sebenarnya doa ini dianjurkan terutama bagi orang yang di atas 40 tahun. Tetapi kalau orang di bawah 40 tahun juga mau baca, boleh saja kata ulama. Karena nanti ini seakan-akan dia sudah menyicil apa yang dia harapkan kalau Allah kasih di atas 40 tahun, Allah berikan kepada dia. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Allah, mudahkanlah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu atau bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan juga yang kau limpahkan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku selalu sibuk dengan amal saleh. Maknanya dari detik ke detik selalu kebaikan-kebaikan yang kau ridhoi, dan perbaikilah keturunan-keturunanku supaya menjadi orang-orang yang baik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Juga dalam hadis Nabi SAW sering kali membaca doa, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah iman dalam hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiaskan itu atau hiasi dalam hati kami. Wa qarrih, dan buatlah kami benci ilaina terhadap kami. Al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, pelanggaran-pelanggaran, wal isyan, pembangkangan-pembangkangan, wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kita atau kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk.